Rumah besar di pinggir kota itu tampak selalu sunyi meski dihuni oleh 3 orang. Adit, seorang mahasiswa berusia 21 tahun, tinggal di sana bersama ayahnya, Pak Dharma, dan ibu tirinya, Yuni. Kehidupan Adit tak pernah lepas dari rasa canggung sejak Yuni masuk ke dalam keluarganya 5 tahun lalu. Wanita berusia 45 tahun itu memiliki pesona yang tak biasa. Meski usianya terpaut jauh dari Adit, keanggunannya seolah tak lekang oleh waktu. Namun, Adit selalu menjaga jarak, merasa bahwa Yuni hanyalah bagian dari rutinitas keluarganya yang hampa. Hingga suatu malam, segalanya mulai berubah. Hujan deras mengguyur tanpa henti, membuat suasana rumah semakin dingin. Adit, yang baru pulang kuliah, menggigil karena kehujanan. Pak Dharma, seperti biasa, tak ada di rumah karena pekerjaan. Yuni yang sedang menyiapkan makan malam mendengar suara pintu terbuka dan mendapati Adit berdiri basah kuyup di ruang tamu. Tanpa berkata apa-apa, Yuni segera mengambil handuk dan menyuruh Adit mengganti pakaian. "Kamu bisa sakit kalau begini terus," ya ucapnya dengan nada lembut. Adit hanya bisa mengangguk, tetapi ada sesuatu di matanya yang mulai melihat Yuni dari sudut pandang yang berbeda. Perhatian kecil itu membuat dadanya berdebar, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sepanjang makan malam, Yuni terus bertanya tentang keseharian Adit. Walau biasa-biasa saja, malam itu terasa lebih intim. Adit mulai memperhatikan bagaimana senyum Yuni menghangatkan suasana dingin rumah mereka yang biasanya kaku. Hari-hari berikutnya, perhatian Yuni pada Adit terasa semakin nyata. Suatu sore, saat Adit kesulitan dengan tugas kuliahnya, Yuni menghampirinya di ruang belajar. "Coba sini, biar aku lihat," katanya sambil duduk di sebelah Adit. Keberadaan Yuni begitu dekat hingga Adit bisa mencium wangi parfum lembut yang selalu dikenakannya. Perasaan aneh muncul di hati Adit, tetapi ia mencoba menepisnya. Namun, setiap kali Yuni tersenyum, Adit merasa tembok yang selama ini ia bangun mulai runtuh. Meski demikian, ada perasaan bersalah yang menghantui Yuni. Ia tahu, perhatian berlebih yang ia berikan pada Adit bukanlah hal yang wajar. Namun, di balik sikapnya yang tenang, Yuni menyimpan kesepian yang mendalam. Suaminya, Pak Dharma, terlalu sibuk mengejar karir hingga seringkali melupakan keberadaannya. Dalam diri Adit, Yuni menemukan seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali, meskipun ia tahu perasaan itu salah. Suasana semakin rumit ketika suatu malam Yuni tanpa sengaja mendengar suara Adit menyebut namanya dalam mimpi. Ia terkejut, tapi juga tak mampu mengusir rasa hangat yang muncul dalam hatinya. Di sisi lain, Adit mulai bermimpi tentang Yuni, bayangan wanita itu menghantui pikirannya. Hubungan mereka mulai bertransformasi secara diam-diam, dari sekadar hubungan formal menjadi sesuatu yang lebih dalam. Bab ini berakhir dengan Yuni berdiri di depan jendela kamar, menatap hujan yang turun deras, sementara Adit di kamar sebelah duduk di tempat tidur, memikirkan hal yang sama. Dalam keheningan malam itu, mereka tak menyadari bahwa takdir sedang mempermainkan mereka, membawa mereka menuju arah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Dharma sudah berangkat kerja lebih awal, meninggalkan Yuni dan Adit hanya berdua di rumah. Adit duduk di meja makan, menikmati sarapan yang dibuat Yuni. Biasanya ia hanya makan seadanya, tetapi kali ini ia tergerak untuk mengomentari masakan itu. "Masakannya enak, Bu," ucap Adit dengan suara pelan. Yuni terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. "Terima kasih. Baru kali ini kamu memuji masakanku," jawabnya sambil tertawa kecil. Percakapan sederhana itu menjadi awal dari hubungan mereka yang semakin cair. Yuni mulai lebih sering mengajak Adit berbicara, bahkan tentang hal-hal kecil. Suatu sore, ketika Adit duduk di teras membaca buku, Yuni datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sebelah Adit tanpa bicara, hanya menikmati suasana. Namun, kehadiran Yuni begitu dekat membuat Adit sulit berkonsentrasi. Wangi parfumnya dan caranya menatap langit dengan ekspresi tenang membuat Adit merasa gelisah. "Kenapa diam? Ceritakan sesuatu," kata Yuni akhirnya, memecah keheningan. Adit menutup bukunya dan mulai berbicara tentang kampus, teman-temannya, dan mimpi-mimpinya. Yuni mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang jarang Adit rasakan dari orang lain, terutama ayahnya. Saat ia bercerita, Yuni menatapnya dengan mata penuh kehangatan, membuat Adit merasa dihargai. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, mengapa perhatian ini terasa berbeda? Waktu berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Yuni mulai berbagi tentang hidupnya, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang ambisi yang harus ia tinggalkan demi pernikahannya dengan Pak Dharma.
Kadang aku merasa seperti burung dalam sangkar, katanya dengan suara lirih. Adit hanya diam, tapi dalam hatinya, ia merasa simpati yang mendalam. Yuni bukan hanya ibu tirinya, ia adalah seorang wanita dengan luka dan mimpi yang terkubur. Namun, kedekatan itu mulai memunculkan tanda-tanda yang sulit diabaikan. Suatu malam, Yuni menemukan Adit terjaga di ruang tamu, matanya tampak gelisah. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Adit menggeleng, lalu tanpa sadar berkata, "Ya, aku memikirkan sesuatu atau seseorang." Kata-kata itu membuat Yuni terdiam. Ia tahu apa yang dimaksud Adit, tetapi memilih untuk tidak menanggapinya. Sebaliknya, ia duduk di samping Adit, mencoba mengalihkan pembicaraan, meski dadanya berdebar keras. Ketegangan itu semakin nyata ketika suatu sore mereka berdua terjebak hujan di taman belakang rumah. Yuni berlari ke gazebo kecil sambil tertawa, sementara Adit menyusul dengan napas terengah-engah. "Hujan selalu membuatku tenang," ujar Yuni sambil menatap ke langit. Adit, yang berdiri di sebelahnya, hanya bisa terpaku menatap wajah Yuni yang diterangi cahaya redup. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi takut melangkahi batas yang seharusnya. Bab ini berakhir dengan Yuni dan Adit saling terdiam di bawah hujan, masing-masing bergulat dengan perasaan yang mulai tumbuh. Dalam hati mereka tahu, ada sesuatu yang salah dengan apa yang sedang terjadi. Namun, semakin mereka mencoba menjauh, semakin kuat tarikan takdir yang mengikat mereka. Di tengah suara hujan, Yuni menghela napas panjang, seolah tahu bahwa apa yang dimulai malam itu tidak akan pernah berakhir dengan mudah. Malam itu, rumah kembali kosong. Pak Dharma sedang menghadiri acara dinas di luar kota selama 3 hari. Adit duduk di sofa ruang keluarga, mencoba menyibukkan diri dengan menonton film. Suara hujan di luar semakin deras, membuat suasana semakin sunyi. Yuni tiba-tiba muncul dari dapur, membawa 2 cangkir coklat panas. Ia duduk di sebelah Adit, jaraknya lebih dekat dari biasanya. "Aku tidak suka suasana sepi seperti ini," kata Yuni pelan sambil menyerahkan cangkir itu. Adit hanya mengangguk, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Mereka duduk dalam diam, hanya ditemani suara hujan dan suara samar dari televisi. Yuni sesekali melirik ke arah Adit, yang tampak gelisah. "Kamu kenapa?" "Sepertinya ada yang ingin kamu katakan," tanya Yuni tiba-tiba. Adit terkejut, tetapi ia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Aku tidak tahu harus berkata apa," jawabnya dengan nada ragu. Mata mereka bertemu sejenak, dan dalam momen itu, waktu seolah berhenti. Yuni mengalihkan pandangannya, tetapi perasaan hangat yang aneh mulai memenuhi dadanya. Ia tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia juga tahu bahwa ini salah. "Adit, kamu tahu, kan, kita tidak boleh seperti ini," ucapnya dengan suara bergetar. Namun, Adit tidak menjawab. Sebaliknya, ia mendekat, mencoba mencari keberanian di balik keraguan yang menyelimuti dirinya. "Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menghindar dari apa yang aku rasakan," katanya lirih. Hujan semakin deras di luar, seolah menyamarkan suara mereka. Yuni menunduk, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. "Ini tidak mungkin, Adit. Aku ini istri ayahmu," ucapnya sambil memejamkan mata. Namun, ia tidak bisa memungkiri bahwa perhatian Adit selama ini telah mengisi kekosongan dalam hidupnya. Dalam hati kecilnya, Yuni tahu bahwa ia juga telah melewati batas. Malam itu, ketegangan di antara mereka mencapai puncaknya. Adit, dalam keberanian yang nekat, menyentuh tangan Yuni yang gemetar. "Aku tidak ingin kehilangan ini, kehilangan kamu," katanya dengan suara penuh kejujuran. Yuni terdiam, air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan tidak boleh dibiarkan berkembang, tetapi ia juga tidak bisa menyangkal kenyataan yang ada di depan matanya. Dalam momen penuh emosi itu, mereka akhirnya melangkahi batas yang selama ini mereka jaga. Hubungan yang seharusnya hanya sebatas keluarga berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan terlarang. Malam itu menjadi awal dari kerumitan yang tak lagi bisa mereka hindari. Keduanya tahu bahwa apa yang mereka lakukan akan membawa konsekuensi besar, tetapi mereka memilih untuk menutup mata terhadap kenyataan. Bab ini ditutup dengan Adit dan Yuni terdiam di ruang keluarga yang mulai gelap, hanya diterangi oleh lampu kecil di sudut ruangan. Hujan di luar mulai reda, tetapi badai yang sebenarnya baru saja dimulai di dalam hati mereka. Di balik keheningan malam itu, sebuah rahasia kelam mulai terbentuk, mengancam keharmonisan keluarga yang sudah rapuh. Pagi itu terasa berat bagi Yuni. Ia bangun lebih awal dari biasanya, duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang hampir tak disentuh. Suara langkah Adit terdengar dari tangga,
dan seketika dada Yuni terasa sesak. Ia memalingkan wajah, mencoba menghindari tatapan Adit. Namun, ketika Adit duduk di hadapannya, mata mereka kembali bertemu. Tidak ada kata yang terucap, tetapi suasana di antara mereka penuh dengan beban yang sulit dijelaskan. Hari-hari setelah malam itu berubah menjadi ujian berat. Yuni dan Adit harus berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Di depan Pak Dharma, mereka bersikap seperti biasa, tetapi di balik itu semua, ada ketegangan yang tak terbendung. Setiap kali Yuni menyajikan makan malam atau duduk bersama keluarga, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Adit pun tidak jauh berbeda. Ia sering menghindari tatapan ayahnya, takut rahasia itu akan terlihat di matanya. Namun, rahasia itu mulai membawa dampak. Yuni mulai merasa mual setiap pagi, sesuatu yang awalnya ia pikir hanya karena stres. Ia berusaha mengabaikan tanda-tanda itu, tetapi tubuhnya tak bisa berbohong. Suatu hari, saat Adit pulang dari kampus, ia menemukan Yuni duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. "Kamu sakit?" tanya Adit cemas. Yuni hanya menggeleng, tetapi air matanya tiba-tiba jatuh. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kegelisahannya. "Adit, aku takut," kata Yuni akhirnya. Ia menceritakan bahwa ia terlambat datang bulan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adit terdiam, wajahnya memucat. Kenyataan itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Apa ini mungkin?" tanya Adit dengan suara bergetar. Yuni hanya mengangguk pelan, tanpa kata-kata. Momen itu mengubah segalanya. Mereka tidak lagi hanya menyimpan rahasia, mereka kini menghadapi konsekuensi yang jauh lebih besar. Malam itu, Yuni duduk sendirian di kamarnya, memegang test pack yang baru saja ia beli. Tangannya gemetar saat melihat 2 garis merah yang muncul. Ia merasa dunianya runtuh seketika. Sementara itu, di kamarnya, Adit berbaring dengan mata terbuka, memikirkan bagaimana kehidupan mereka bisa berubah begitu drastis dalam sekejap. Keduanya terjebak dalam rasa takut yang sama, tetapi juga terikat oleh kenyataan yang tidak bisa mereka ubah. Pak Dharma mulai merasakan sesuatu yang aneh. Yuni sering menghindari kontak mata dengannya, dan Adit tampak semakin pendiam. Suatu malam, saat mereka makan malam, Pak Dharma mencoba mencairkan suasana. "Ada yang salah? Kalian kelihatan berbeda akhir-akhir ini," tanyanya. Yuni buru-buru menyangkal, tetapi tangannya yang gemetar saat memegang sendok tidak luput dari perhatian Adit. Ia tahu bahwa waktu mereka untuk menyembunyikan rahasia itu semakin menipis. Bab ini berakhir dengan Yuni berdiri di depan cermin kamarnya, menatap bayangannya sendiri. "Apa yang harus aku lakukan?" bisiknya pelan. Di kamar sebelah, Adit duduk dengan kepala tertunduk, mencoba memikirkan jalan keluar. Namun, semakin mereka mencari jawaban, semakin mereka merasa terjebak dalam lingkaran kesalahan yang mereka buat sendiri. Dalam keheningan malam itu, rahasia mereka terus menghantui, seperti bayang-bayang yang tidak pernah hilang. Malam itu, Yuni duduk sendirian di ruang tamu. Tangannya menggenggam surat dokter yang baru ia ambil siang tadi. Hasilnya jelas, ia hamil 6 minggu. Tubuhnya gemetar, pikirannya dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Sementara itu, Adit berdiri di ambang pintu, menatap Yuni dengan ekspresi penuh kecemasan. Ia sudah tahu hasilnya bahkan sebelum Yuni berbicara. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Adit dengan suara pelan, nyaris berbisik. Yuni menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak tahu, Adit," jawabnya, suaranya bergetar. "Aku tidak pernah membayangkan ini akan terjadi. Aku hanya..." Kalimatnya terputus oleh isak tangis yang semakin keras. Adit mencoba mendekat, tetapi Yuni mengangkat tangannya, meminta jarak. "Jangan mendekat," katanya tajam, meskipun di dalam hatinya ia ingin sekali mencari perlindungan dalam pelukan Adit. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi keduanya. Yuni mulai mencari cara untuk menyembunyikan kehamilannya, tetapi tubuhnya mulai menunjukkan perubahan yang sulit ditutupi. Pak Dharma, yang semakin curiga, mulai bertanya-tanya mengapa istrinya sering terlihat murung dan menghindar darinya. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Pak Dharma dengan nada tegas bertanya, "Yuni, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu terus-terusan menghindariku?" Yuni hanya menjawab dengan singkat bahwa ia merasa stres karena beban pekerjaan rumah tangga. Namun, kebohongan itu hanya menambah beban di hatinya. Sementara itu, Adit semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Ia mulai mengabaikan kuliahnya, sering menghabiskan waktu di kamar, merenungi jalan buntu yang dihadapinya. Setiap kali ia melihat Yuni,
matanya dipenuhi ketakutan dan rasa bersalah, tetapi ia tahu ia harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Tekanan semakin memuncak ketika suatu sore, Pak Dharma tanpa sengaja menemukan sebuah amplop di kamar Yuni. Di dalamnya terdapat surat dari dokter yang mengonfirmasi kehamilan Yuni. Saat itu juga, dunia Pak Dharma seakan berhenti. Ia berjalan dengan langkah berat menuju ruang tamu, tempat Yuni sedang duduk dengan wajah letih. "Ini apa?" ditanya Pak Dharma dengan suara dingin sambil meletakkan surat itu di meja. Yuni tertegun. Wajahnya memucat, dan ia tidak bisa berkata apa-apa. Pak Dharma, yang sudah emosi, mulai menuntut penjelasan. Adit, yang kebetulan baru pulang, melihat situasi itu dan merasa darahnya membeku. "Apa ini ada hubungannya dengan kamu, Adit?" ditanya Pak Dharma, tatapannya tajam seperti pisau. Adit tidak bisa menjawab. Keheningan yang terjadi cukup untuk memberikan jawaban yang tidak diinginkan oleh Pak Dharma. Bab ini berakhir dengan Pak Dharma meninggalkan rumah dengan wajah penuh amarah dan kekecewaan. Yuni hanya bisa terduduk di sofa, menangis tanpa suara, sementara Adit berdiri terpaku, merasa bahwa dunianya telah runtuh. Rahasia yang selama ini mereka coba sembunyikan akhirnya terungkap, dan kini mereka harus menghadapi konsekuensi dari semua keputusan yang telah mereka buat. Di tengah keheningan malam itu, Yuni dan Adit menyadari bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Pak Dharma tidak kembali ke rumah malam itu. Yuni menghabiskan waktu di kamarnya, menangis dalam keheningan. Adit, yang merasa seluruh dunia menghukumnya, duduk di sudut kamarnya dengan kepala tertunduk. Bayangan wajah ayahnya yang penuh amarah terus menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa tidak ada cara untuk memperbaiki semuanya. Rahasia mereka telah menjadi bom waktu yang akhirnya meledak, menghancurkan kehidupan keluarga kecil itu. Pagi berikutnya, Pak Dharma kembali. Namun, bukan dengan kehangatan, melainkan dengan tatapan dingin dan sikap penuh kebencian. Ia tidak berbicara sepatah kata pun kepada Yuni ataupun Adit, hanya mengambil koper besar dari kamarnya. Yuni mencoba mendekat, matanya penuh air mata. "Dharma, dengarkan aku," ia pintanya. Namun, Pak Dharma mengangkat tangannya, menghentikan langkah Yuni. "Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Aku tidak ingin mendengar apapun darimu," katanya tajam sebelum melangkah keluar rumah. Kepergian Pak Dharma membuat suasana rumah semakin mencekam. Yuni merasa seperti kehilangan semua pegangan dalam hidupnya, sementara Adit terjebak dalam pusaran rasa bersalah yang semakin dalam. Suatu malam, Adit memberanikan diri mendatangi kamar Yuni. "Bu, maafkan aku," katanya dengan suara gemetar. Yuni menatapnya dengan mata merah dan penuh luka. "Maaf. Maaf tidak akan mengembalikan apa yang telah kita hancurkan, Adit," jawabnya dengan nada yang penuh kepedihan. Namun, di balik kemarahan dan luka itu, Yuni tahu bahwa ia tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Adit. Ia juga terlibat, bahkan lebih dari yang bisa ia akui. Perasaan rumit antara cinta, penyesalan, dan ketakutan terus menghantui dirinya. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Adit. Adit mendekat, mencoba menyentuh tangan Yuni, tetapi ia menariknya kembali. Jarak di antara mereka kini terasa seperti jurang yang tak terjembatani. Kehidupan mereka berubah menjadi rutinitas yang hampa. Yuni jarang keluar rumah, menghindari tatapan tetangga yang mulai curiga. Sementara itu, Adit mencoba kembali ke kuliah, tetapi pikirannya selalu terpecah. Di kampus, ia merasa asing di tengah keramaian. Di rumah, ia merasa seperti beban yang tidak diinginkan. Hari-hari berlalu tanpa arah, dan rahasia mereka, meskipun telah terbongkar, tetap menjadi luka yang terus terbuka. Suatu sore, Yuni menerima telepon dari seorang pengacara yang dikirim oleh Pak Dharma. Ia diberitahu bahwa Pak Dharma mengajukan gugatan cerai. Mendengar itu, tubuh Yuni terasa lemas. Ia tahu ini akan terjadi, tetapi kenyataannya tetap menyakitkan. Yuni merasa seperti kehilangan seluruh hidupnya. Ketika Adit pulang dan melihat ibunya duduk dengan wajah kosong, ia tahu ada sesuatu yang buruk. "Apa yang terjadi?" tanya Adit pelan. Yuni hanya menggeleng sambil menunjukkan surat dari pengacara. Bab ini diakhiri dengan Yuni dan Adit duduk dalam diam di ruang tamu yang kini terasa asing dan dingin. Tidak ada kata-kata, hanya beban berat yang menghimpit mereka. Mereka tahu bahwa semuanya telah berubah, dan tidak ada jalan kembali. Yuni menatap Adit dengan air mata yang mengalir, menyadari bahwa meskipun mereka saling mencintai dalam cara yang salah, cinta itu kini menjadi luka yang tidak akan pernah sembuh. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk yang tak berujung.
Rumah yang dulunya penuh canda tawa kini berubah menjadi tempat sunyi yang menyesakan. Yuni jarang keluar kamar, tenggelam dalam rasa bersalah dan penyesalan yang terus menghantuinya. Perutnya yang mulai membesar menjadi bukti nyata dari kesalahan mereka. Setiap kali ia melihat bayangannya di cermin, ia merasa seolah dunia menertawakannya. Adit, di sisi lain, merasa semakin terasing. Ia tidak hanya kehilangan ayahnya, tetapi juga masa depannya yang terasa hancur berantakan. Suatu pagi, Yuni menerima kabar bahwa gugatan cerai dari Pak Dharma telah diproses dengan cepat. Dengan nada dingin, pengacara menjelaskan bahwa Pak Dharma tidak ingin lagi memiliki hubungan apapun dengannya. Mendengar itu, Yuni merasa seperti kehilangan seluruh pegangan hidupnya. Ia mencoba menghubungi Pak Dharma untuk meminta maaf, tetapi panggilannya tidak pernah dijawab. Adit, yang mendengar semua ini, merasa dadanya semakin berat. Ini salahku, ia pikirnya berulang kali, tetapi ia tidak tahu bagaimana memperbaiki semuanya. Desas-desus tentang hubungan mereka mulai menyebar di lingkungan sekitar. Tetangga-tetangga yang tadinya ramah mulai menjauh, memberikan tatapan penuh penilaian setiap kali Yuni keluar rumah. Adit pun menjadi bahan pembicaraan di kampus. Teman-temannya mulai menghindar, dan bisikan-bisikan penuh gosip mengikuti setiap langkahnya. Dunia mereka semakin sempit, dan mereka terjebak dalam lingkaran penyesalan yang tak berujung. Suatu malam, Adit menemukan Yuni duduk di teras, memandang langit gelap tanpa bintang. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, penuh dengan kelelahan dan kesedihan. "Bu, kita harus bicara," kata Adit, memecah keheningan. Yuni tidak menoleh, hanya berkata dengan suara pelan, "Ya apa lagi yang bisa kita bicarakan, Adit? Hidupku sudah berakhir." Mendengar itu, Adit merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang mereka buat bersama, tetapi melihat Yuni tenggelam dalam keputusasaan membuatnya semakin terluka. "Bu, aku akan pergi," kata Adit tiba-tiba. Yuni terkejut dan akhirnya menoleh ke arahnya. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan nada cemas. "Aku tidak bisa terus di sini. Aku hanya akan menjadi beban. Kalau aku pergi, mungkin ayah akan memaafkanmu," jawab Adit, meskipun hatinya hancur mengatakan itu. Yuni menggeleng keras, air matanya mengalir deras. "Jangan tinggalkan aku, Adit. Aku tidak punya siapa-siapa lagi," katanya dengan suara bergetar. Namun, Adit merasa bahwa pergi adalah satu-satunya cara untuk mengurangi penderitaan mereka. Keesokan paginya, ia mengemas barang-barangnya dan meninggalkan rumah tanpa banyak kata. Yuni hanya bisa menangis di ambang pintu, memanggil namanya. Adit tidak menoleh, meskipun setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menghancurkan hatinya sendiri. "Maafkan aku, Bu," bisiknya pelan sebelum menghilang di balik jalan yang semakin jauh. Bab ini berakhir dengan Yuni duduk sendirian di ruang tamu, memeluk perutnya yang semakin membesar. Rumah itu terasa kosong, dingin, dan penuh dengan kenangan pahit. Sementara Adit, yang kini berada di tempat yang jauh, merasa seperti hidup tanpa arah. Keduanya terpisah, tetapi beban yang mereka tanggung tetap ada, menghantui mereka di setiap langkah. Di tengah kehancuran itu, hanya satu hal yang pasti, cinta yang salah telah menghancurkan segalanya waktu berlalu, tetapi luka yang ditinggalkan oleh peristiwa itu tidak pernah sembuh. Yuni kini hidup sendirian di rumah yang terasa lebih seperti penjara. Perutnya semakin membesar, mengingatkan dia setiap hari akan dosa yang telah ia perbuat. Ia berhenti berbicara dengan orang-orang di sekitarnya, bahkan dengan keluarganya sendiri. Hidupnya hanya diisi oleh penyesalan dan ketakutan akan masa depan anak yang ia kandung. Di tengah malam yang sunyi, Yuni sering menangis, bertanya pada dirinya sendiri, "Bagaimana aku bisa menjalani ini sendirian?" Sementara itu, Adit telah memulai hidup baru di kota lain. Ia bekerja serabutan untuk menghidupi dirinya sendiri, tetapi pikirannya tidak pernah benar-benar bisa lepas dari apa yang ia tinggalkan. Setiap malam, bayangan wajah Yuni dan suara tangisnya di ambang pintu menghantui tidur Adit. Ia sering merenung, bertanya-tanya apakah keputusannya untuk pergi adalah tindakan yang benar atau justru kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namun, ia merasa tidak memiliki keberanian untuk kembali. Kehidupan Yuni mencapai titik terendah ketika ia akhirnya melahirkan anaknya. Proses persalinan itu berat, tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional. Saat bayi itu diletakkan di pelukannya untuk pertama kali, air mata Yuni mengalir tanpa henti. Ia mencintai anak itu, tetapi setiap kali melihat wajahnya, ia teringat pada Adit dan semua dosa yang telah mereka lakukan. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menjadi ibu yang baik untukmu," bisik Yuni, memeluk bayinya dengan erat. Beberapa bulan kemudian,
Yuni menerima surat dari Pak Dharma. Itu adalah surat singkat, tetapi setiap kata di dalamnya seperti pisau yang menusuk hatinya. Pak Dharma menyatakan bahwa ia telah pindah ke luar negeri dan tidak ingin memiliki hubungan apapun lagi dengan Yuni atau anak itu. Yuni merasa dunianya runtuh sekali lagi. Ia kini benar-benar sendirian, tanpa harapan untuk memperbaiki hubungan atau memulihkan kehormatan yang telah hilang. Di tempat lain, Adit akhirnya mengetahui tentang kelahiran anak itu dari salah satu temannya yang masih tinggal di kota yang sama dengan Yuni. Berita itu mengguncangnya. Setelah berminggu-minggu memikirkan apa yang harus ia lakukan, Adit akhirnya memutuskan untuk kembali. Ia tahu bahwa lari dari masalah tidak akan pernah menjadi solusi. Ia harus menghadapi apa yang telah ia tinggalkan, tidak peduli betapa sulitnya. Ketika Adit mengetuk pintu rumah Yuni, ia merasa jantungnya hampir berhenti. Pintu itu terbuka, dan di hadapannya berdiri Yuni, tampak lebih kurus dan lelah daripada yang ia bayangkan. Untuk beberapa saat, mereka hanya saling menatap tanpa kata. Kemudian, air mata Yuni mengalir deras, dan ia langsung memeluk Adit. "Aku pikir kamu tidak akan pernah kembali," katanya dengan suara penuh emosi. "Aku tidak bisa terus meninggalkanmu," jawab Adit pelan, sambil memeluk Yuni erat. Bab ini berakhir dengan Yuni dan Adit duduk bersama di ruang tamu, dengan bayi mereka di pelukan